Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, dalam video ini saya Raffi Kirana akan membahas sebuah materi. Kira-kira apa ya? Yuk dilanjut. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang unsur intrinsik cerita fantasi dan unsur ekstrinsik cerita fantasi. Wah, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita fantasi. Apaan tuh? Jadi, arti sederhana unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra dari dalam karya sastra tersebut. Nah, sedangkan arti sederhana unsur ekstrinsik yaitu unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra dari luar karya sastra tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Oke, unsur intrinsik cerita fantasi yang pertama adalah tema. Nah, tema adalah gagasan atau ide cerita. Tema bukanlah judul cerita. Jadi, ingat ya, tema bukan judul cerita. Jika kalian mendapatkan sebuah tugas untuk mencari tema dari sebuah cerita fantasi, maka yang ditulis bukan judul ceritanya. Nah, untuk mengetahui tema dari sebuah cerita fantasi, maka kalian harus membaca cerita tersebut dari awal hingga akhir untuk mengetahui temanya. Di layar ada penggalan contoh cerita fantasi yang berjudul Petualangan di Negeri Bulan. Ini contoh ya, ini hanya contoh. Nah, kalian baca dulu nih dari awal hingga akhir cerita tersebut. Setelah dibaca, maka akan diketahui bahwa tema dari penggalan cerita fantasi tersebut yaitu tentang petualangan 4 remaja yang memiliki kemampuan berbeda-beda di negeri bulan. Begitu, jadi dibaca dulu nih. Setelah dibaca, tahu deh temanya itu apa. Tema itu tentang apa sih cerita fantasi tersebut? Nah, itu tema. Kemudian, unsur intrinsik cerita fantasi yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita. Contoh tokoh bisa berupa manusia, tumbuhan, benda mati, binatang, dan sebagainya. Nah, ada juga penokohan nih. Penokohan adalah karakter atau sifat atau watak tokoh dalam cerita. Jadi, kalau kita mengambil contoh dari Petualangan di Negeri Bulan, tuh misalnya ya, maka tokohnya itu adalah bawang merah, bawang putih, ketumbar. Nah, tokoh itu adalah pelaku dari sebuah cerita, seperti itu. Sedangkan penokohan sifat dari tokoh. Contohnya, si jahe yang baik, si penyihir yang jahat, ketumbar yang ramah. Nah, baik, jahat, ramah itu merupakan sifat atau watak dari tokoh yang disebut penokohan. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi selanjutnya adalah latar. Nah, latar ini merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Latar ada 3 jenis. Yang pertama, latar tempat.
Contoh dari latar tempat yaitu di rumah, di sekolah, di pasar. Nah, itu termasuk tempat ya. Sedangkan untuk latar waktu, contohnya pagi, siang, jam 8 malam, subuh. Nah, itu semua berhubungan dengan waktu. Sedangkan untuk latar suasananya, contohnya ada bahagia, sedih, ramai. Nah, itu contoh latar suasana ya. Jadi ada 3 jenis latar pada umumnya. Kemudian unsur intrinsik cerita fantasi selanjutnya adalah alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita adalah urutan kejadian atau peristiwa dalam sebuah cerita. Alur ada 3 jenis. Yang pertama ada alur maju. Alur maju ini adalah alur yang peristiwanya ditampilkan secara kronologis maju, menceritakan kejadian yang terjadi saat ini atau yang akan datang. Jadi, dalam sebuah cerita, jika di dalam cerita tersebut banyak menceritakan atau keseluruhan menceritakan tentang kejadian yang terjadi saat ini atau yang akan datang, maka dipastikan cerita tersebut menggunakan alur maju. Penandanya juga ada, yaitu misalnya ada kata saat ini, beberapa tahun kemudian, dan lain-lain. Jadi setelah kalian baca cerita fantasi tersebut dari awal hingga akhir, dan cerita tersebut menceritakan kejadian yang terjadi saat ini atau yang akan datang, maka disebut dengan alur maju. Jadi cerita tersebut menggunakan alur maju. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur ini adalah alur yang menceritakan kejadian di masa lalu. Jadi, setelah kalian membaca sebuah cerita fantasi, kemudian cerita tersebut menceritakan kejadian masa lalu, maka dapat dipastikan cerita fantasi tersebut menggunakan alur mundur. Penanda dari alur mundur yaitu ada kata dahulu kala, dulu, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu penanda katanya. Jadi, harus dibaca dulu nih cerita fantasinya. Kemudian yang ketiga ada alur campuran, yaitu gabungan alur maju dan alur mundur. Jadi misalnya dalam sebuah cerita, paragraf pertama menceritakan kejadian yang terjadi saat ini. Paragraf kedua menceritakan kejadian masa lalu. Maka cerita fantasi tersebut menggunakan alur campuran karena gabungan dari alur maju dan alur mundur. Unsur intrinsik cerita fantasi yang selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita yang ditulis. Sudut pandang ada 3 jenis juga. Pada umumnya, yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Jadi penandanya ini adalah di dalam sebuah cerita banyak menggunakan kata saya, atau aku, atau kami, atau kita. Nah, posisi pengarang pun seolah-olah ada di dalam cerita. Jadi setelah kalian baca nih cerita fantasi, kemudian di dalam cerita fantasi tersebut banyak menggunakan kata aku adalah, atau saya adalah, saya seorang. Nah, dapat dipastikan cerita fantasi tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian ada sudut pandang orang kedua atau ketiga. Penandanya di dalam sebuah cerita banyak menggunakan kata dia, atau ia, atau mereka. Nah, pengarang ini berada di luar cerita dan hanya mengisahkan tokoh yang ada di dalam cerita. Jadi setelah kalian baca nih cerita fantasinya, kemudian di dalam cerita fantasi tersebut banyak menggunakan kata dia adalah, dia seorang. Nah, berarti menggunakan sudut pandang orang kedua atau ketiga. Kemudian ada sudut pandang campuran. Jadi kalau untuk sudut pandang campuran ini adalah gabungan dari sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang kedua atau ketiga. Seperti itu. Jadi dalam sebuah cerita fantasi
banyak menggunakan kata saya, tetapi ada juga menggunakan kata mereka, misalnya seperti itu. Jadi gabungan. Jadi harus dibaca dulu benar-benar cerita fantasinya untuk mengetahui sudut pandang dari cerita tersebut. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita yang ditulis. Jadi, pada umumnya, dalam cerita fantasi mengandung amanat. Nah, amanat ini berisikan pesan moral. Contohnya nih, dalam cerita fantasi yang berjudul Petualangan di Negeri Bulan, setelah dibaca dari awal hingga akhir, ternyata amanatnya adalah agar kita senantiasa bersyukur apapun situasi yang sedang kita alami. Karena ketika kita bersyukur, maka perasaan pun ikut tenang. Nah, itu contoh amanat atau pesan moralnya nih dari sebuah cerita fantasi. Kemudian, selain unsur intrinsik cerita fantasi, ada juga unsur ekstrinsik cerita fantasi yang terdiri dari latar belakang penulis, nilai-nilai dalam cerita fantasi, dan latar belakang masyarakat. Oke, pembahasan pertama untuk unsur ekstrinsik cerita fantasi yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerita yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Nah ini, jadi seseorang bisa saja menulis sebuah cerita berdasarkan latar belakang masyarakat. Nah, latar belakang masyarakat itu bisa berupa kondisi sosial. Nah, misalnya nih, saya menulis cerita Petualangan di Negeri Bulan ini berdasarkan kondisi sosial yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Bisa jadi juga saya misalnya menulis sebuah cerita fantasi berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini di Indonesia. Dan bisa juga latar belakang masyarakat berupa kondisi politik yang mendasari seseorang menulis sebuah cerita. Nah, seperti itu. Kemudian unsur ekstrinsik cerita fantasi yang selanjutnya adalah latar belakang penulis, yang berarti adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerita. Nah, 3 hal yang ada dalam latar belakang penulis yaitu riwayat hidup penulis. Jadi, sebuah cerita bisa saja berdasarkan riwayat hidup si penulis, kejadian atau kisah nyata dari si penulis. Nah, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bisa juga berdasarkan kondisi psikologis dari penulis. Oke. Yang pertama, latar belakang penulis bisa dari riwayat hidup penulis. Kemudian yang kedua, kondisi psikologis. Dan yang ketiga, bisa juga berdasarkan aliran sastra penulis. Misalnya saya menulis cerita beraliran komedi. Itu latar belakang penulis. Unsur ekstrinsik cerita fantasi yang selanjutnya, nilai-nilai dalam cerita fantasi. Jadi, pada umumnya, cerita fantasi memiliki nilai-nilai. Contohnya nih, ada nilai agama, ada nilai sosial, ada nilai moral, dan ada nilai budaya. Jadi, bisa jadi dalam sebuah cerita fantasi ada terkandung nilai-nilai yang ada seperti di layar kalian. Seperti itu yang ada di video ini, contohnya seperti itu. Ada nilai agama, sosial, moral, budaya. Misalnya Petualangan di Negeri Bulan memiliki nilai budayanya. Nah, seperti itu.
Oke, itu saja pembahasan untuk unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerita fantasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.